Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Qur'ani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ayat ini merupakan salah satu ayat yang membahas tentang syariat jihad. Syariat jihad merupakan salah satu perbincangan yang sangat populer, khususnya pada masa-masa awal berkembangnya Islam di Jazirah Arab. Maka pantas jika banyak ayat Al-Quran dan hadis yang membahas tentang jihad. Dalam Al-Quran, penyebutan untuk jihad ada dua model kata yang bisa dipakai, yakni kata jihad dan qital. Para ulama juga memberikan pandangan dan pendapatnya mengenai makna jihad itu sendiri. Hal ini terlihat dari berbagai karya mereka yang secara khusus membahas mengenai jihad. Sebenarnya ayat-ayat jihad yang tersebar dalam Al-Quran begitu banyak. Tercatat ayat yang mengandung terma jihad yang diartikan sebagai bentuk perjuangan tersebar di 28 ayat pada 15 surah yang berbeda. 3 diantaranya merupakan surah-surah yang turun di Mekah dan 12 lainnya turun di Madinah. 12 surah tersebut membentuk rangkaian konteks jihad dalam beberapa ayat yang saling berkaitan. Namun tidak ditemukan kata jihad yang secara literal berarti perjuangan. Hanya ada terma lafaz al-qatslu dengan derivasi berikut infleksinya. Al-qatslu yang menjadi bentuk infinitif dari kata qatala memiliki arti peperangan atau pertempuran dan juga bisa bermakna pembunuhan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Dasar dielaborasikannya al-qatslu dalam bahasan jihad mengingat ia memiliki relasi makna dalam rumpun yang sama di samping kata al-harbu dan al-ghazwah. Al-qatslu disinggung sebanyak 171 kali pada setiap surah yang berbeda, termasuk dalam surah-surah yang dikaji. Secara umum, semuanya membahas peperangan dan pembunuhan. Secara terminologi, pengistilahan perang dengan al-qatslu dan al-harbu memiliki dimensi yang berbeda. Perang dengan term al-qatslu menjurus pada pola pertentangan yang melibatkan fisik yang terjadi atas adanya konflik antar kelompok yang berseteru. Sifatnya dipenuhi dengan taktis yang bertujuan untuk menyerang musuh hingga nyawa melayang dengan membunuh atau menjatuhkan lawan dalam kesengsaraan yang pedih. Dalam situasinya al-qatslu lebih terorganisir dengan sistem yang dikaji secara intensif dan penuh kehati-hatian. Di sini terlihat bagaimana konteks al-qatslu yang berarti perang dengan segenap kekuatan untuk melenyapkan musuh, namun dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Berbeda dengan padanannya, yakni kata al-harbu. Terma tersebut memiliki makna penyerangan dalam bentuk tempur yang digencarkan secara membabi buta, tanpa taktis yang sistematis, hanya mengandalkan kekuatan dan kekuasaan nafsu yang tidak terkendali dan tanpa memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, dan dilakukan secara habis-habisan, yakni genosida. Melihat kenyataan tersebut,
bagaimana syariat Islam memberlakukan nilai jihad dengan terma al-qatslu bukan dengan al-harbu, menepis pandangan stereotip terutama dari barat. Hal ini juga memilah pandangan radikalisme dari sayap ekstremis dalam tubuh Islam mengenai makna dan batasan jihad sebagaimana tuntutan Al-Quran dan Sunnah. Hal ini juga ditegaskan dengan kenyataan sejarah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menggencarkan sebuah peperangan kecuali merupakan gambaran responnya atas kondisi darurat saat itu. Dalam hal ini tidak ada bentuk ofensif, ditambah aturan perang dalam Islam yang mengisyaratkan di antaranya tidak boleh ada dendam dalam peperangan, tidak boleh membunuh orang yang tidak ikut dalam berperang, tidak boleh membunuh wanita yang tidak ikut berperang, membunuh anak-anak, menikam dari belakang, merusak tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang hidup, dan masih banyak lagi yang mencerminkan betapa makna jihad dalam Islam begitu suci. Tentu kepastian tersebut sangat tidak sepadan dengan stigma yang ada yang telah mereduksi makna jihad menjadi sebuah isu yang merusak perdamaian global. Ibnu Ashur dalam tafsirnya mengatakan bahwasanya al-qital atau berperang merupakan salah satu bentuk musibah. Hal ini pernah terjadi pada saat Bani Israel diperintahkan untuk berperang melawan kaum Kan'an bersama Nabi Musa alaihissalam dan juga bersama Talut. Dia adalah Saul bersama Daud. Kata kutiba merupakan bentuk kewajiban, yakni kewajiban dalam memerangi musuh agama. Namun ada kualifikasi dalam justifikasi musuh agama yang dicantumkan, yakni ia tidak serta-merta dikualifikasikan kewajiban untuk keseluruhan umat Islam. Maka Ibnu Ashur menjelaskan bahwa awalnya perang merupakan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah. Berperang hanya dilegitimasi ketika mendapatkan kerugian terlebih dahulu, lebih dari segi materi maupun dari segi imateri. Sedangkan menurut Said Qutb, pada dasarnya qital adalah seruan yang dibenci oleh sahabat Nabi. Namun Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya setelah sebelumnya melarangnya. Alasan utama diwajibkannya qital adalah untuk menghentikan kejahatan musuh-musuh Islam terhadap para sahabat ketika itu. Di antara kejahatan yang mereka lakukan adalah melarang orang memeluk Islam dengan menyiksanya atau mengucilkannya dari masyarakat. Selain itu, kaum kafir Quraisy kerap kali mengusir sahabat Nabi dari kampung halaman. Menurut jika perang tersebut dilaksanakan sesuai proseduralnya, seperti menunggu asbabnya, maka perang dalam hal ini dipahami sebagai investasi kebaikan di masa depan. Selaras dengan akhir dari beberapa surat yang membahas tentang jihad. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bahkan Rasulullah sendiri telah diperintahkan untuk berjihad meski seorang diri. Perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh seorang diri tersebut memiliki makna bahwa perjuangan mengikis keguncangan jiwa dalam kegelisahan, was-was, pandangan pesimis, dan belenggu keterpurukan karena sempitnya pemikiran akan kebenaran akan menjadi sugesti timbulnya kelemahan manusia. Ketika semua itu dapat dieliminasi, maka akan masuk ke dalam pertolongan Allah hingga timbul kekuatan yang lebih kuat dan mengakomodir segala kemungkinan menjadi peluang untuk merengkuh kemenangan. Konstruksi dalam bingkai historis melalui pentakwilan dengan mencermati dimensi ruang dan waktu turunnya ayat tawarikhun nuzul, yakni perlu dibahas agar fakta sosial kulturalnya jelas. Dengan demikian dapat diketahui kaidah membaca keumuman lafaz dan signifikasi sebab turunnya ayat, dapat memberikan pemahaman atas interpretasi ayat sehingga senantiasa sejalan dengan perkembangan dan dinamika perubahan zaman, waktu maupun tempat.
sehingga bisa diketahui bahwa penafsiran fundamentalis yang diprakarsai oleh Said Qutb pada objek material lebih visioner, pembahasan hierarki dan juga dalam peperangan. Sedangkan kaum modernis yang diprakarsai oleh Ibnu Ashur lebih mengaktualisasikan personal branding Islam sebagai agama rahmah karena menganjurkan adab walaupun dalam pembahasan perang. Oleh karena itu, segmentasi konklusi jihad menghasilkan benang merah yang didapati dari tafsiran-tafsiran ayat-ayat terkait korelasi makna jihad secara umum dengan al-qaslu. Finalisasi dan fiksasi keterkaitan antara dua terma tersebut menggambarkan bahwa perjuangan di jalan Allah dilakukan dengan cara yang luas dan teratur. Tidak ada relevansi mutlak bahwa perjuangan di jalan Allah harus selalu agresif dan berperang. Pola ini sesuai dengan maqasid syariah yang disepakati dalam asas agama Islam. Sehingga Islam yang memiliki misi sebagai rahmatan lil alamin tetap terjaga eksistensinya. Barakallah. Sekian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat baik itu di dunia maupun di akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.